Sebuah guncangan baru melanda sepak bola Italia. Kejaksaan Milan telah menyelidiki penunjuk wasit Gianluca Rocchi atas dugaan keterlibatan dalam kecurangan olahraga. Menurut pihak jaksa, Rocchi diduga memilih wasit yang menguntungkan Inter dalam beberapa pertandingan, seperti Bologna Inter dan Inter Milan di Coppa Italia, serta melakukan tekanan atau intervensi terhadap VAR dalam sejumlah laga. Rocchi kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri sementara dari jabatannya guna memungkinkan proses penyelidikan berjalan. Langkah serupa juga diambil oleh Gervasoni yang menjabat sebagai supervisor VAR. Saat ini bahkan muncul pembicaraan mengenai kemungkinan penunjukan komisaris untuk VGC. Klub Nerazzurri tidak secara resmi dituduh dalam kasus ini, dan disebut hanya karena beberapa dugaan pelanggaran berkaitan dengan pertandingan yang melibatkan mereka. Inter menyatakan keterkejutan, terutama karena dalam laga-laga tersebut mereka justru mengalami kekalahan dan kehilangan peluang meraih trofi. Inter yang tengah bersaing dalam perebutan Scudetto menjalani hari seperti biasa menjelang pertandingan. Setidaknya hingga sebuah kabar mengejutkan muncul di tengah perjalanan menuju Torino. Berita mengenai penyelidikan terhadap Gianluca Rocchi memecah rutinitas tim. Menunjuk wasit tersebut dituduh melakukan kecurangan olahraga dengan dugaan keberpihakan terhadap wasit yang menguntungkan Inter. Kasus ini berasal dari musim lalu dan muncul pada momen yang dinilai berpotensi mencoreng perburuan Scudetto ke-21, yang juga disebut sebagai periode penuh kekecewaan tanpa gelar di akhir era Inzaghi. Situasi ini membuat klub merasa heran dan terkejut. Kasus yang dipersoalkan berkaitan dengan pertandingan seperti Bologna versus Inter yang berakhir 0-1 dan Inter versus Milan yang berakhir 0-3, hasil yang merusak musim Inter dengan menyingkirkan mereka dari Coppa Italia serta menggagalkan ambisi meraih treble. Setelah berjam-jam melakukan diskusi dan pertemuan dengan pemilik asal Amerika Serikat, Inter memutuskan untuk tidak mengeluarkan pernyataan resmi kepada media. Bahkan dalam pertandingan di markas Torino, tidak direncanakan adanya wawancara dari pihak manajemen karena dianggap belum saatnya untuk memberikan komentar. Meski demikian, secara informal, klub disebut terkejut dengan situasi yang berkembang, namun tetap tenang menghadapi hari-hari ke depan karena tidak ada satupun anggota klub yang menerima pemberitahuan hukum. Keraguan dari pihak Inter muncul pada beberapa poin utama dalam penyelidikan, termasuk dugaan adanya pertemuan rahasia di San Siro saat semifinal Coppa Italia pada 2 April. Dalam kesempatan tersebut disebut-sebut terjadi kesepakatan mengenai penunjukan wasit untuk laga Bologna pada tanggal 20, serta leg kedua Coppa Italia melawan Milan pada tanggal 23. Selain itu muncul kejanggalan terkait penunjukan wasit Doveri yang sebelumnya dianggap tidak disukai Inter, namun tetap ditugaskan memimpin derby Coppa Italia yang berakhir dengan kekalahan di kandang sendiri. Penunjukan ini dinilai bertujuan untuk menghindari keterlibatannya di final Coppa Italia melawan Bologna atau Empoli, serta beberapa laga liga lainnya. Doveri sebelumnya telah memimpin 3 pertandingan Inter, termasuk Napoli-Inter sebulan sebelumnya, yang diwarnai kontroversi dugaan penalti untuk Dumfries yang tidak diberikan dan memicu kemarahan supporter. Ia juga memimpin laga Liga 3 hari setelah semifinal Coppa Italia melawan Milan, yakni pada 5 April ketika Inter ditahan imbang Parma 2-2 setelah sempat unggul 2-0. Setelah laga-laga tersebut, Doveri kembali memimpin 4 pertandingan Inter dengan hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan, termasuk hasil imbang 2-2 melawan Napoli, serta kekalahan di derby leg kedua yang ditentukan gol Estupinan. Sementara itu, wasit Andrea Colombo yang dianggap disukai sudah ditunjuk untuk pertandingan Bologna Inter pada 20 April, laga yang meninggalkan kenangan buruk bagi Inter, terutama pada masa tambahan waktu di Dallara. Dalam momen tersebut, lemparan ke dalam oleh Miranda yang dilakukan beberapa meter lebih maju membuka peluang bagi gol penentu dari Orsolini. Sebelumnya, Colombo tercatat telah memimpin 5 pertandingan Inter. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada isi surat Domenico Rocca yang menyinggung peran Gervasoni sebagai supervisor VAR dalam laga Inter Roma pada 27 April. Dalam pertandingan tersebut disebutkan tidak ada intervensi VAR untuk memberikan penalti yang jelas bagi Inter, kesalahan yang dinilai dapat berdampak besar terhadap hasil akhir perebutan gelar yang berpotensi jatuh ke tangan Napoli. Kasus ini masih membekas bagi tim asuhan Inzaghi dan para pendukungnya, terutama karena rekaman audio VAR yang sempat tidak tersedia. Pertandingan berlangsung tepat 7 hari setelah Bologna Inter dan 4 hari setelah Inter Milan di Coppa Italia, dalam periode yang menjadi salah satu pekan terburuk bagi Inter dengan 3 kekalahan beruntun dan berakhirnya harapan meraih musim penuh kejayaan.
Inter mengikuti dengan seksama perkembangan penyelidikan terkait dunia perwasitan meskipun tidak ada anggota klub yang terlibat. Dari Viale della Liberación, seperti dilaporkan Corriere della Sera, muncul rasa terkejut dan ketenangan dari sisi hukum, namun juga disertai rasa terganggu dan kekecewaan atas kasus yang kembali mengangkat berbagai episode kontroversial di masa lalu. Klub Nerazzurri yang tengah bersaing dalam perebutan Scudetto dan bersiap menghadapi final Coppa Italia melawan Lazio mengamati situasi ini sebagai pihak yang berkepentingan. Beberapa pertandingan penting kembali menjadi sorotan, termasuk tidak diberikannya penalti saat melawan Roma akibat kontak Ndika Bisek, serta kasus rekaman audio VAR yang sempat tertahan selama beberapa minggu. Selain itu, sejumlah insiden lain dari musim-musim terakhir juga kembali diperbincangkan. Nama Alessandro Bastoni turut kembali menjadi perhatian, mengingat sebelumnya ia terlibat dalam beberapa kontroversi keputusan wasit, termasuk insiden dengan Kalulu dan sikutan terhadap Duda dalam laga melawan Verona. Situasi-situasi tersebut memicu perdebatan dan kecurigaan yang berkembang menjadi narasi yang dikenal sebagai Marotalik. Sorotan juga tertuju pada beberapa wasit seperti Dani Redoveri dan Andrea Colombo, yang beberapa kali memimpin pertandingan Inter dengan hasil yang tidak selalu menguntungkan bagi tim Nerazzurri. Hingga saat ini belum jelas apakah Inter menjadi bagian dari dinamika internal dunia perwasitan atau berkaitan dengan keseimbangan yang lebih luas, termasuk aspek kelembagaan. Yang pasti, besarnya sorotan terhadap klub membuat situasi ini menjadi sangat sensitif. Inter juga disebut tidak puas dengan waktu munculnya kasus ini, mengingat mereka memburu gelar Scudetto dan bersiap menghadapi final Coppa Italia. Menjelang laga antara Torino dan Inter Milan, statistik menjadi sorotan utama. Melalui situs resmi klub Nerazzurri, disorot performa impresif Inter dalam beberapa pertandingan terakhir. Setelah jeda internasional, Inter mencatatkan lonjakan performa dengan meraih 3 kemenangan beruntun. Dalam periode tersebut, mereka selalu mencetak setidaknya 3 gol di setiap pertandingan, dengan total 12 gol yang berhasil dikumpulkan. Secara keseluruhan, Inter juga menjadi tim dengan lini serang terbaik di kompetisi, dengan total 78 gol yang telah dicetak sejauh ini. Di sisi lain, Torino menghadapi laga ini dengan catatan defensif yang kurang solid. Tim berjuluk Granata tersebut telah kebobolan 54 gol, menjadikannya sebagai salah satu dari 3 pertahanan terburuk di liga musim ini. Direktur olahraga Lars Ricken secara resmi mengonfirmasi bahwa Julian Brandt, salah satu figur simbol klub Borussia Dortmund, akan meninggalkan tim pada akhir musim. Negosiasi perpanjangan kontrak gelandang tersebut yang akan berakhir pada 30 Juni 2026 dinyatakan gagal, dan kedua pihak sepakat secara informal untuk memulai tantangan baru. Brandt pun bersiap mengucapkan perpisahan setelah mencatatkan 303 penampilan di semua kompetisi resmi. Ia kini menjadi salah satu pemain bebas transfer paling bernilai di pasar, dengan sejumlah peminat dari berbagai wilayah, mulai dari Eropa hingga Amerika. Dari Premier League, ketertarikan datang dari Aston Villa dan Newcastle United. Menurut Fußballdaten, peluang Inter Milan juga tidak bisa diabaikan, mengingat klub Nerazzurri dikenal sebagai spesialis dalam merekrut pemain tanpa kontrak. Inter disebut ingin mempertahankan kualitas lini tengah di level Liga Champions dengan rencana menempatkan Brandt di samping atau di belakang Hakan Çalhanoğlu. Persaingan juga datang dari Spanyol, dengan FC Barcelona dan Atletico Madrid ikut memantau situasi. Klub berjuluk Colchoneros bahkan disebut ingin menjadikannya sebagai otak permainan dalam sistem yang terus berkembang di bawah asuhan Diego Simeone. Di sisi lain, opsi dari Major League Soccer juga muncul, dengan FC Cincinnati dilaporkan tengah menyiapkan kontrak besar untuk menjadikannya wajah baru kompetisi sekaligus pemimpin proyek mereka. Masih harus dilihat bagaimana pemain asal Jerman tersebut akan mempertimbangkan kemungkinan berkarir di Amerika Serikat pada tahap ini. Diperkirakan, pihak perwakilannya akan meminta bonus penandatanganan antara 10 hingga 15 juta euro, serta kontrak yang melampaui nilai sebelumnya di Dortmund yang berkisar antara 8 hingga 9 juta euro per musim, dan bisa mencapai 12 juta euro, terutama dengan adanya tawaran dari Premier League maupun MLS.